Belakangan ini warganet sedang dihebohkan dengan pernyataan Ketua BEM UI dalam sebuah podcast yang mengkritisi Jokowi. Halo, orang-orang penting yang sangat penting di hati kita. Jasik. Udah kayak lagu ya. Di ngobrol penting kali ini bersama Bang Pablo, kita mau melihat sepak terjang. Wih, dari para ketua BEM UI, Bang. Kenapa Yang tuh? terakhir ada ketua BEM UI yang bernama Melkisedek Huang, yang dia mengancam Pak Jokowi, katanya Pak Jokowi mau turun baik-baik atau berdarah-darah nih. Gitu. Maksudnya apa tuh, Bang, kalau menurut Abang? Apakah ini terkait dengan ketidakpuasannya mahasiswa yang mungkin melihat kalau Pak Jokowi ini terlalu banyak cawe-cawe, yang katanya sih dari cawe-cawenya itu terlihat Pak Jokowi itu mau memperpanjang periode sampai satu periode lagi gitu. Jadi ada satu ancaman dari BEM UI. Yes. Gitu. Ngomongnya apa? Ngomongnya ini kan tinggal tahun ke-10 nih. Iya. Nah, Pak Jokowi itu pengen turunnya nanti itu dengan baik-baik atau berdarah-darah gitu, tanda kutip. Itu yang gua agak miris ketika ada satu orang yang mengaku dirinya mahasiswa gitu ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak akademis. Anarkis jatuhnya. Jatuhnya anarkis kan. Dia mengucapkan, membuat satu ancaman kepada satu kepala negara gitu ya, bahwa mau turunnya baik-baik atau mau anarkis. Seolah-olah di dunia ini dia yang bisa mengatur itu, bahwa orang bisa turun baik-baik atau turunnya berdarah-darah. Iya. Seolah-olah dia mengatur, dia punya banyak massa, kan begitu kan? Dia bahkan sampai menyebutkan lebih baik kita tonton tayangannya ya. Nanti kita tonton tayangannya. Terus di situ barusan dia bilang kalau sebaiknya presiden menjawab surat yang sudah dilayangkan sama dia. Kalau misalnya tidak ada jawaban, berarti Jokowi siap-siap untuk BEM UI ini akan mengerahkan massa yang sebegitu besarnya yang belum pernah dibayangkan oleh Jokowi. Wih, gile. itu kan ancaman kan? Ngeri banget. Seorang kepala negara itu justru kalau gue jadi Jokowi, gue tidak akan menjawab sama sekali. Gue justru, karena kan masa yang tidak pernah dibayangkan oleh seorang Jokowi. Kalau gue jadi Jokowi ya gue, karena tidak pernah gue bayangkan, membuat gue penasaran kan. Dan membuat gue tuh jadi kayak tertantang pengen melihat. Iya kan? Karena di dalam hidup itu, kalau menurut gue, kita harus merasakan sesuatu hal yang belum pernah kita rasakan. Iya. Sehingga kalau Pak Jokowi posisinya dia sudah jadi presiden, dia belum pernah melihat masa itu. Kalau gue jadi presiden, gue tunggu sampai masa itu muncul. Gue mau lihat. Sebesar apa gitu loh. Maksud gue gini ya, gue nggak mengatakan bahwa tidak mampu bahwa BEM UI ini memunculkan. Tapi janganlah, maksudnya itu dijadikan satu bentuk ancaman, intimidasi, mendikte seorang presiden untuk menjawab satu lembar surat. Kan aneh gitu ya. Apa isi suratnya? Gue juga nggak tahu gitu. Apa isi suratnya? Artinya begini. Ketika lu mengancam, lu mendikte seseorang gitu ya. Lu mendikte, apalagi seorang kepala negara. Jawab nggak? Kalau nggak jawab, gue turunin massa gitu. Seolah-olah posisi lu tuh berada di atas daripada si presiden gitu. Seolah-olah posisi lu itu adalah orang yang sebagai penentu dari jabatan si presiden tersebut. Gitu. Kalaupun presiden menjawab, itu menjatuhkan citranya juga dong. Loh iya. Takut sama ancaman. Gitu. Takut sama ancaman kan. Jadi makanya gue kalau jadi presiden, gue sarankan ya, gue tidak akan menjawab itu. Kita tunggu saja sampai dia munculkan massa. Karena sudah bentuknya ancaman, maka presiden berhak menggunakan alat konstitusi seperti keamanan gitu ya dari pihak kepolisian untuk menindak tegas orang-orang tersebut, begitu. Untuk menindak tegas orang-orang yang memberikan ancaman, menebar ancaman kepada kepala pemerintahan, gitu. Iya. Itu aja sih poinnya kalau menurut gua. Nah,
ucapan dari Melki Sadek Huang ini itu ditanggapi oleh mantan dari ketua BEM UI juga, Bang. Ya. Nah, oleh Valdo Maldini yang sekarang tuh jadi staf susnya Mensesnek gitu. Ya. Yang katanya Bang Valdo ini bilang, ngomong asal bisa dapat panggung, mungkin lebih banyak daripada yang paham, kata dia gitu. Nah, padahal seorang Valdo Maldini ini itu dulunya kan juga dia ketua BEM UI gitu ya. Yang sekarang jadi staf susnya Mensesnek gitu. Berarti kalau setauku dari dulu yang namanya BEM UI ini banyak memperjuangkan suara-suara rakyat lah gitu. Kalau dia bilang si Melki ini banyak omong, nggak ada isinya, asal dapat panggung doang, berarti sebetulnya dulu dia nggak jauh beda dong. Ya, gini, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Valdo itu gua ada sedikit rasa sepakat gitu ya. Karena begini, Valdo itu kan dulu dia di BEM UI juga ya. Dia di BEM UI. Ketua BEM UI 2012 kalau nggak salah. Nah, karena dia dulu di BEM UI, dia kan sudah pernah merasakan di posisi itu. Nah, pada saat menjadi posisi itu, umurnya segitu, usianya masih segitu, terus masih jiwa panasnya, masih membanggakan alma maternya, masih panas-panasnya, sehingga membuat Valdo Maldini itu paham betul bagaimana sifatnya junior-junior dia ini kan begitu. Nah, sehingga menurut gua apa yang disampaikan oleh Valdo Maldini bisa kita percaya. Bisa kita percaya bahwa kemungkinan yang si Melki ini ya memang cari panggung kan begitu. Cari panggung untuk bagaimana membuat suasana semakin bagus, ramai, sehingga nama dia mencuat. Itu yang menurut gua yang disampaikan oleh Valdo Maldini. Dia hanya membuat satu persepsi kepada masyarakat supaya masyarakat tuh paham bahwa pada saat gua di posisi itu gua juga melakukan itu loh. Gitu sih sebenarnya. Jadi ya kalau gua rasa seorang mahasiswa ya janganlah mengeluarkan kalimat-kalimat yang non akademis, yang tidak berintelektual, yang tidak menunjukkan kemahasiswaannya dia begitu. Nah, sempat viral juga ada ketua BEM UI juga, Bang. Namanya Manik Margana Mahendra. Yang mengatakan DPR itu adalah Dewan Pengkhianat Rakyat. Nah, ironisnya sekarang Manik ini juga caleg. Mau masuk ke DPR juga gitu ya. Nah, jadi ibarat para ketua-ketua BEM UI ini yang dulunya berada di luar legislatif gitu ya. Sekarang rata-rata masuk ke dalam lingkaran itu, Bang. Gimana tuh, Bang? Apakah dia mengkhianati idealisnya sendiri? Nggak, idealis itu kan tidak mesti harus tetap berada di luar. Jadi kalau namanya idealisme itu, kalau memang kita rasa kita ingin mengubah, justru menurut gue sepakat. Kalau memang dia setuju ingin mengubah, ya ubah dari dalam itu jauh lebih baik. Artinya dia harus masuk untuk terjun. Gue teringat kayak Ahok lah ya. Ahok itu dulu sangat jengah dengan tingkah-tingkah para pejabat kan pada saat dia waktu masih jadi pengusaha. Sehingga dia memutuskan untuk masuk atau terjun langsung di dunia politik. Dia maju menjadi kepala daerah waktu itu di Belitung. Dan dia akhirnya merasakan sebagai sebagai bupati gitu ya, sebagai bupati di Belitung, dia merasakan dan dia terjun langsung mengubah dari dalam, mencoba untuk mengubah dari dalam. Meskipun itu berat, tapi dia mencoba setidaknya. Dan ini juga kan bisa menjadi pembelajaran bagi si ketua BEM UI tadi yang ingin maju gitu ya untuk menjadi anggota dewan. Mungkin selama ini dia mengkritik dari luar, dia tidak tahu isinya di dalam, sehingga dia ingin mencoba untuk mengetahui bagaimana kondisi yang ada di dalam. Ya kita berharap agar si ketua BEM UI ini agar tidak justru terbawa arus dan menjilat ludah sendiri. Jangan sampai terkesan senjata makan tuan. Apa yang dia sampaikan untuk menyerang DPR dulu, akhirnya dia terserang kembali dengan itu gitu ya. Sehingga nanti akan diuji ketika seandainya ketua BEM UI tersebut terpilih. Menjadi salah satu anggota dewan. Lalu kalau dia bisa mengubah sistem itu yang ada di dalam, hebat. Kalau dia tidak bisa mengubah sistem, justru malah makin bobrok, maka saatnya seluruh Indonesia ketawai dia, kan begitu. Itu aja kan. Bagaimana seluruh rakyat Indonesia itu mengetahui dia, seluruh mahasiswa akan menilai bahwa seorang Manik yang mengkritisi pemerintah dari luar ternyata tidak baik-baik aman ketika dia sudah menjadi orang yang ada di dalam. Betul. Ada, jadi
masyarakat jangan langsung, wah lu mau masuk, Ya. apa bedanya lu sama mereka ya? Ya. Kasihlah kesempatan gitu ya untuk merubah dari dalam seperti apa gitu. Betul. Karena kalau melihat dari sebetulnya mungkin cara yang penyampaian dari siapa tadi? Melki Ya. yang mengancam terlihat nggak etis dan anarkis gitu ya. Ya. Tapi perjuangan mahasiswa itu benar-benar memperjuangkan suara rakyat gak sih Bang? Gini. Dan bisa gak dibilang gerakan mahasiswa itu bisa menjadi indikator panas atau enggaknya suhu demokrasi di Indonesia gitu. Perlu ada mahasiswa yang untuk menjadi social control bagi pemerintah yang menjabat saat ini. Kita tidak bisa hilangkan bahwa sejarahnya Indonesia ini dapat berubah gitu ya, dapat bereformasi menjadi seperti saat ini karena adanya peran mahasiswa di situ gitu ya. Betul. Mahasiswa yang benar-benar mencitrakan diri mereka sebagai aktivis. Aktivis untuk memperjuangkan kebutuhan rakyat, mementingkan kepentingan rakyat gitu ya. Dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang justru merugikan rakyat itu sendiri gitu. Jadi menurut gua memang dibutuhkan. Akan tetapi sebelum mahasiswa tersebut turun beranjak menjadi seorang aktivis, maka mahasiswa tersebut perlu memahami dulu gitu, memahami apa konteks yang harus mereka sampaikan, kebijakan tersebut diambil karena apa, lalu kebijakan-kebijakan tersebut dibuat kenapa, untuk siapa, lalu bagaimana proses dibuatnya kebijakan tersebut. Pemahaman itu gua rasa penting bagi mahasiswa supaya mahasiswa itu mempunyai literasi yang besar, yang banyak pada saat mereka ingin menyampaikan aspirasi mereka. Gitu. Nah sekarang pada prakteknya banyak mahasiswa itu yang turun ke lapangan, ke jalan, demo hanya tahu angkat spanduk, tapi mereka tidak tahu konteks dalam apa yang menyampaikan aspirasi itu apa, gitu. Apa yang diperjuangkan, apa yang sedang ingin disampaikan. Gue pernah ketemu dengan salah satu gerakan mahasiswa lah ya. Gue nggak akan sebut organisasinya, mungkin teman-teman juga tahu lah. Gue pernah ketemu, dia pernah sampaikan ke gue bahwa kami ini bisa dibayar loh. Oh ya? Ya, gue pernah disampaikan. Itu gerakan mahasiswa? Gerakan mahasiswa. Bukan apa namanya? Yang perusahaan aktivis. Lah iya, dia sejenis itu. Jadi tinggal disampaikan, nanti kami akan pakai alma mater kami akan pakai. Anjir. Jadi kami ini, gua dulu pernah ada dalam rangka sesuatu hal ya, ingin menggerakkan massa gitu ya. Sehingga gua ketemu dengan orang tersebut. Ini pengalaman sendiri nih? Pengalaman sendiri. Gua ketemu dengan orang tersebut, dan ini true story gitu ya. Oh iya. Gua ketemu dengan orang tersebut, lalu gua sampaikan, ini bagaimana? Awalnya gua kira sama seperti kayak dahulu, kita mau menggerakkan mahasiswa, mau menggerakkan massa, kita harus menceritakan dulu permasalahannya, problemnya. Sehingga gue mencoba untuk menceritakan problem. Problemnya begini loh, begini. Harusnya pemerintah itu begini, problem solve-nya begini. Sehingga gue minta bagaimana mahasiswa ini bisa sependapat dengan gue, kan gitu. Nanti kita bikin forum diskusi. Setelah kita buat forum diskusi, kalau memang mahasiswa setuju dengan gue, ayo kita bergerak untuk melakukan aksi. Niat gue seperti itu. Tiba-tiba, nggak usah bang bikin begitu. Jadi kita bisa bang gerakkan bang. Abang butuh berapa masa? Apa segala macam. Nah, artinya pergerakan aksi yang turun ke jalan. Menurut gue saat ini tidak seorganik zaman dahulu. Kalau dulu kita bergerak itu benar-benar person to person. Orang-orang yang turun, siapapun yang kita secara random ambil sampel, kita tanyakan tentang apa yang dia perjuangkan, dia akan tahu. Ya kan? Tapi saat ini kayaknya berbeda, tidak seorganik dulu. Maka gua rasa budaya itu perlu tetap kita jaga, kita tanamkan. Kalau memang kita ingin turun ke jalan, ya kita coba membuka satu forum diskusi yang bagus dulu gitu ya. Kita pahamin dulu konteks dalam melakukan aksi, apa yang ingin kita perjuangkan, aspirasi apa yang ingin kita sampaikan. Setelah kita diskusikan, kita tahu sependapat, setuju, baru di sana dilakukan aksi gitu. Bukan malah tidak organik. Dan saat ini, gua waktu ngobrol dengan salah satu yang mengaku aktivis dan gerakan mahasiswa itu gua ditawarkan per kepala itu 100 sampai 150 ribu. Oh ya? Iya.
100 sampai 150.000, dan itu gua orangnya ada, kontaknya ada, gua masih bisa gua panggil dan sebagainya, dan itulah faktanya. Oke. Maka gua rasa gerakan mahasiswa ini perlu untuk perbanyak diskusi, perbanyak menambah literasi gitu ya. Memahami konteks-konteks dalam perjuangannya mereka, tidak serta-merta hanya asal ngomong, asal bersuara tapi tidak ada isinya begitu. Betul. Sih. Seperti yang dikatakan Valdo gitu intinya ya. Iya. Asal bicara biar dapat panggung, nama naik, kedepannya ujung-ujungnya biar melempem atau melapangkan jalan buat masuk legislatif. Ya itu yang kita khawatirkan kan. Ya artinya kalau mahasiswa saat ini begitu ya, dengan keadaan yang menurutnya sangat tidak berkonteks sekali, sangat tidak memiliki bobot ya. Ya dikhawatirkan ya generasi bangsa kita di kemudian hari ini akan melempem, akan sangat membuat blunder, dan bagaimana kita mau membangun negeri dengan itu begitu. Sementara kita tahu bahwa mahasiswa ini mempunyai pengaruh yang besar dalam proses demokrasi begitu. Karena argumentasinya mereka, kita membutuhkan argumentasinya mereka. Kita membutuhkan reformasi kita ini terjadi karena gerakan mahasiswa ya. Kita membutuhkan banyak hal yang bentuknya akademis untuk beradu gagasan, beradu ide dengan pemerintah yang saat ini begitu. Oke. Mudah-mudahan gerakan-gerakan mahasiswa bisa jadi kembali lebih organik dan pure ya Bang? Iya, yang pure, yang benar-benar penuh dengan literasi lah. Jangan asal-asal turun mengagung-agungkan alma mater, ujung-ujungnya turun berame gitu ya, tapi tidak paham konteks begitu. Karena itu sangat merugikan rakyat justru, bukan malah menguntungkan. Segelintir orang paham tentang kepentingannya, gitu ya. Apa yang mereka mau, konteksnya apa pada saat mereka turun. Tapi karena begitu banyak orang yang tidak paham turun, gitu ya, akhirnya menghambat jalan dan akhirnya merugikan juga. Nah, betul. Beberapa kali sering kita lihat di yang sempat terjadi gitu ya, mahasiswa memblokir jalan, anarkis gitu-gitu, berujung anarkis lah gitu. Ya kalau mereka paham konteks gitu ya, kalau mereka paham konteks lalu mereka memblokir jalan untuk melakukan aksi demonstrasi, menurut gua ya itu masih gua anggap punya nilai plus gitu, bahwa mereka memang sedang memperjuangkan, meskipun dia memblokir jalan. Sehingga sebenarnya blokir jalan, kalau dia penuh dengan konteks dan dia paham betul apa yang sedang dia perjuangkan, dia blokir jalan pun ada satu argumentasi yang bisa kita sampaikan bahwa kita sedang berjuang buat lu loh. Lu mau ikut kita gabung, kalau nggak cari jalan lain. Kan itu sebenarnya poinnya. Tapi karena banyak orang yang tidak paham konteks gitu ya, ketika mereka turun hanya taunya memblokir jalan, jatuhnya itu bukan argumentasi tapi anarkis, kan begitu. Sehingga membuat gua kadang-kadang jengah gitu dengan tingkah-tingkah aktivis-aktivis yang mengaku aktivis, yang mengaku mahasiswa tapi melakukan tindakan-tindakan yang non akademis, yang tidak berintelektual, akhirnya merugikan rakyat itu sendiri gitu. Melakukan lemparan-lemparan, memprovokasi, membuat demonstrasi, lalu anggota kepolisian dimaki-maki, dicaci dan sebagainya. Yang menurut gua sangat tidak masuk di akal gua, seorang katakanlah anggota kepolisian yang sedang ngepam gitu, menjaga demonstrasi, mereka jaga, mereka tidak dipersenjatai, mereka hanya pegang tongkat dan tameng, ya kan? Seorang anggota kepolisian yang penuh harapan, bertugas merelakan dirinya menjadi seorang abdi negara gitu ya. Pangkat baru bribda, tiba-tiba dimaki-maki, dicaci maki, diludahi, itu sering terjadi kan? Katanya dilempar air kencing juga ya, Bang? Dilempar air kencing itu sering terjadi gitu. Maksud gua, apakah itu adalah tindakan mahasiswa? Apakah mahasiswa itu punya diajarkan seperti itu di fakultasnya, kan begitu? Apakah diajarkan seperti itu di universitasnya? Tentu saja itu sangat miris bagi gua yang melihatnya begitu. Coba untuk lebih bijak. Apakah dengan kita melempari, mencaci maki, meludahi seorang anggota polisi, bribda gitu katakan ya, pangkat bintara terendah gitu, lalu kita maki-maki, kita caci maki gitu, akan mengubah, akan membawa kepentingan kita menjadi yang lebih baik? Kan tidak. Artinya tidak ada hubungannya gitu. Itu yang sebenarnya perlu diubah gitu. Betul. Kalau memang mau berargumentasi dengan sesuatu hal yang akademis, kalau menurut gua misalnya gerakan mahasiswa apa gitu ya, undang pejabat terkait.
Iya. Bukan suratnya seolah-olah mendikte. Kirim surat untuk misalnya mengundang untuk ayo kita berargumentasi di sini, berdiskusi lah. Buka forum diskusi sebanyak-banyaknya, maka itu akan mencerdaskan. Buat satu momen pertengkaran yang mana pertengkarannya itu membawa positif gitu, bukan malah pertengkaran menggunakan fisik, melempar ini, melempar bom molotov dan sebagainya. Iya. Itu merugikan. Tapi kalau misalnya pejabat terkait yang sudah diundang terus tidak menanggapi gimana, Bang? Kalau pejabat tidak menanggapi, boleh lakukan aksi, tapi pahamin dulu konteksnya. Kadang-kadang kan pejabat tidak menanggapi bukan karena dia tidak peduli dengan rakyat. Dia tidak menanggapi karena kadang-kadang surat yang dikirim juga tak penuh konteks. Ya kan? Surat yang dikirim juga tidak ada isinya. Kadang-kadang surat yang dikirim itu tidak memiliki buah pikir yang menurut dia bisa untuk dia tanggapi. Kan gitu. Dan tidak semua harus ditanggapi kan begitu kan? Iya. Kalau dia memang sedang melakukan, contoh misalnya kita surati Jokowi tentang IKN. Bagaimana ini proses IKN dan sebagainya. Misalnya, ternyata Jokowi sedang melakukan IKN. Untuk apa lagi Jokowi harus menanggapi? Oh, kami sedang melaksanakan. Kan nggak perlu. Iya kan? Iya. Nah, sehingga tidak serta-merta seorang pejabat publik wajib menjawab surat apapun tanpa melihat dulu konteks isi suratnya. Oke. Dia kalau tidak punya konteks, mending gua tidak usah jawab, kan itu poinnya. Iya. Gitu. Valdo sendiri pun bilang BEM UI sekarang tuh seperti LSM katanya yang didanai oleh asing gitu. Loh. Karena nggak tahu konteks apa yang diperjuangkan. Nah, jadi sepakat kan akhirnya gue sepakat dengan Valdo bahwasanya tidak paham dengan konteks. Tapi kalau masalah didanain asing dan sebagainya, ya gue nggak paham, itu internal mereka ya, internalnya. Tapi kalau memang sampai terjadi itu, ya rusak lah. Ya gue tinggal menunggu waktu bagaimana generasi bangsa kita ini perlahan-lahan rusak karena gerakan mahasiswa yang begitu, yang keluar dari konteks. Iya. Oke, mudah-mudahan perjuangan mahasiswa bisa kembali seperti dahulu karena kita tetap butuh. Ya. Rakyat butuh suara-suara dari mahasiswa supaya bisa didengarkan oleh pemerintah juga gitu ya. Oke, terima kasih Bang Pablo. Sampai jumpa di Ngobrol Penting selanjutnya.